Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki di bulan Juli. Kita bersyukur kepada Allah kita yang luar biasa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh ada. Dan sampai hari ini Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan seluruh hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan segala kesungguhan hati kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu, buat penyertaan-Mu yang selalu baru dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, sampai detik ini Engkau tetap menyertai kami. Sungguh kasih-Mu luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu pagi hari ini Engkau puaskan setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami akan mulai ibadah kami. Kiranya dari awal pertengahan kepada akhirnya kami mau serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, berikan setiap kami mulut untuk memuji Engkau. Berikan setiap kami mulut untuk menyembah Engkau. Dan biarlah nama Tuhan pagi hari ini ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari berikan waktu-Mu sebentar untuk kita bersaat teduh, untuk kita mengucap syukur buat setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Kami rindu sidang jemaat pagi hari ini menaikkan puji. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
sama-sama naikkan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua keagungan, amin, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sidang jemaat naikkan pujian ini. Ku mau memujimu, Ku selalu Yes. pujimu, Kami mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu, ku selalu sembah. sebab Engkau Allah yang layak Kau yang layak menerima pujian. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan kesungguhan hatimu naikkan, ku mau memujimu. Mau memujimu, ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Roh-Mu sedang bekerja bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah yang layak terima pujian. Sebab Kau layak. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan lebih lagi naikkan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau layak disanjung, Engkau layak ditinggikan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kekuatan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan Amin. haleluya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Dengan lebih lagi? Haleluya. Kita percaya kita dipilih Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Apa? Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan
kita boleh melihat kita berbagai-bagai suku daerah ya. Kita ada di tempat ini, ada suku Jawa, ada suku Chinese, terus ada suku Madura ya. Kita dipilih untuk kita bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kabarnya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya tanda kuasanya. Anggur baru tercurah, amin, haleluya. Dengan sukacita, minyak baru, minyak baru tercurah, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memulihkan setiap kita, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita akan membacakan pengumuman sebelum kita mau memberikan persembahan. Ya, persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kami akan memberikan pengumuman hari Selasa ada ibadah. Ada ibadah White Dove yang akan dilakukan pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Meci Hadipura. Kemudian hari Kamis ada doa lawatan pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Heti Kori STH. Untuk ibadah hari Minggu ada 2 kali ibadah ya, pada pukul 6.30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Pohan dari Jakarta. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa hadir di dalam
ibadah-ibadah kita, biarlah terus kita dikuatkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi hari yang indah di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang tiba saatnya Bapa kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati kami semua yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Baik, persembahan boleh dijalankan. Kita akan naikkan satu pujian. Walau dunia berubah, tetapi kasih Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, kasih-Mu tetap. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu. Mari kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Mari kita perlahan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini Tuhan, kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau senantiasa menyertai kami.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Ya benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Tanpa Engkau, kami seolah-olah gak punya pengharapan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi bersama Engkau, kami mampu, kami bisa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau sudah datang. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami Tuhan Yesus. Kami sudah siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua jemaat-Mu duduk tenang mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu. Dan dengan iman melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Bagi semua yang sudah siap mendengarkan, menerima, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, haleluya, shalom. Ya, bulan ini sudah mencapai bulan ke-7 ya. Setengah tahun sudah kami lewati tahun 2026 ini. Jangan dengarkan isu-isu yang gak benar. Di bulan 6, di bulan 7 akan ada resesi yang dahsyat di Indonesia. Gak terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan ya. Semuanya baik-baik saja. Kita doakan Indonesia tetap berjaya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Renungan Gembala edisi bulan Juni tahun 2026 ini dengan tema yaitu melayani sesuai karunia rohani kita. Terlebih dahulu kita baca Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Demikianlah kita. Kita itu saya dan saudara-saudari semuanya ya. Bukan dikarunia demikianlah kamu, tapi demikianlah kita ya. Mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karunia tersebut merupakan anugerah murni dari Allah yang harus digunakan untuk melayani tubuh Kristus atau gereja sesuai dengan takaran iman masing-masing. Ya. Poin-poin spesifik dari ayat ini meliputi berlainan namun satu sumber. Ya. Kita berlain-lainan menerima karunia dari Tuhan itu, tapi tetap satu sumbernya, yaitu dari Allah. Semua karunia berbeda ya. Banyak-banyak sekali karunia yang diberikan pada kita. Seperti penubuat, melayani, mengajar, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Berasal dari kasih karunia Allah yang sama. Ya. Sesuai dengan iman, praktek karunia harus dilakukan selaras dengan kebenaran iman Kristen.
Jadi untuk semua orang ya, kata kita tadi itu menunjukkan bahwa karunia ini diberikan kepada seluruh jemaat untuk melayani, bukan monopoli pendeta atau pemimpin. Ya. Itu kan karena dikata kita itu ya, kita itu semuanya. Ya. Jadi kita harus ambil bagian karena kita sudah diberikan kasih karunia yang luar biasa oleh Tuhan itu. Walau urusannya gereja, urusannya Bu Evi, kita tidak mau tahu wis. Ya. Tidak, tapi kita mau ambil bagian di bagian masing-masing apa? Melayani, menolong, mengajar. Ya. Di youth, youth itu bagiannya Pak Radi itu. Kita tidak ikut-ikut wis, biar jungkir balik urusannya Pak Hendri. Gitu. Tapi kita semua mau terlibat di dalam itu, kita mendukung semua program-program daripada gereja ini sesuai dengan karunia kita masing-masing. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bagaimana kita menerapkan karunia itu di dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan karunia rohani dalam kehidupan sehari-hari berarti mengaktifkan potensi ilahi Anda untuk memberkati orang lain dimanapun Anda berada. Ya, di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 tadi ya, kita baca ulang ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya. Ini semua karunia-karunia yang untuk kita bisa melayani ya. Ada karunia melayani, baiklah kita melayani. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita bisa sebagai penasihat yang baik. Bagi siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas, ya, tidak gerundel ya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ya, luar biasa. Jadi tadi itu sesuai semua iman ya, dengan iman kita, karunia harus dilakukan selaras dengan kebenaran iman Kristen. Untuk semua orang, kata kita menunjukkan bahwa karunia ini diberikan kepada seluruh jemaat untuk melayani, bukan monopoli pendeta dan pimpinan ya. Kita harus bisa melayani ya bersama di gereja ini ya. Haleluya. Ini gerejanya Tuhan ya. Nah, ini bagaimana menerapkan kita di dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Menekankan agar kita memakai karunia tersebut dengan tulus dan penuh sukacita. Berikut adalah langkah praktis menerapkan sesuai dengan jenis karunia yang dimaksud ya. Yang pertama yaitu karunia menolong dan melayani ya, atau diakonia. Kita bisa mentargetkan di rumah ya. Di rumah itu kita bisa meringankan beban daripada orang-orang di rumah kita ya. Kalau istri kita lagi sibuk apa, membuat apa, ya kita bisa membantu ya, kita membantu ya, gitu loh. Ya. Tanpa diminta kita bisa membantunya gitu. Ya. Seperti hari ini ya, kita pagi-pagi kita sudah membuat kue-kue makanan untuk disediakan di gereja ya.
supaya di gereja ini ada makanan ya, yang bisa kita nanti makan ya, gitu loh. Ya, tadi harus bangun pagi-pagi ya. Kalau istri saya Bu Evi dia bangun pagi, ya otomatis saya juga harus ikut bangun pagi untuk membantu dia. Tanpa dibantu dia akan tidak bisa menyelesaikan semua itu. Ya, harus dalam waktu 2 jam itu bisa selesai semuanya. Ya, jam 4 sampai jam 6 ya. Harus bisa selesai semuanya. Nah itu butuh bantuan ya. Ya ada, kita bekerja itu berapa kali? 5 orang ya. 5 orang ya. Jadi bisa selesai ya. Karena ini ada satu asisten yang lagi pulang ini. Jadi kita harus butuh bantuan ini ya. Butuh bantuan untuk menyelesaikan semuanya itu. Nah ini kita harus bisa membantu dengan sukarela ya. Saya harus bangun juga jam 4 harus bangun gitu loh ya. Jam 4 harus bangun ya, pasang waker. Kadang-kadang kalau nah ini waker bunyi, tidur lagi sebentar gitu ya. Terus lagi jam 4 ya tidur lagi bisa jam 5 bisa gitu. Bahkan sampai jam 6 baru bisa bangun. Nah ini, tapi kalau kita didiati, nah itu bisa gitu ya. Itu semua daripada kita. Walaupun wakernya itu dikeraskan bunyinya dan berulang-ulang, tapi kita ndablek gitu ya, pasti tidur sebentar lagi gitu ya. Rangkul golek tidur lagi, bablas saya lihat jam sudah jam 5 gitu. Nah, jadi kita, nah ini bisa membantu dengan sukarela, tanpa diminta pun kita sukarela membantu. Ya, ayo aku bantu gitu ya. Aku bantu. Nah, ini di sini siapa bapak-bapak yang tidak bisa nanam nasi? Bisa enggak lomba? Tadi 17 Agustus diberikan lomba ya, bapak-bapak menanak nasi. Bisa enggak itu nasi itu bukan hanya matang tok, tapi juga bisa enggak keras, enggak terlalu lembek. Nah ini, ya, itu kan tugasnya istri. Bapak-bapak kan tinggal kerja tadi duit. Itu bagian dapur itu tugas nyonya itu, tugas orang istri itu enggak ikut-ikut. Apalagi kora-kora. You know kora-kora? Ya, itu pekerjaan yang paling nggak kita sukai ya, itu loh. Kita sebagai suami, sebagai laki-laki di rumah, maukah kita bantu kora-kora itu? Ya, itu istri membuat makanan buat kita makan bersama gitu loh. Ya, tapi setelah masakan itu banyak sekali alat dapur yang numpuk itu di tempat cucian itu ya. Nah, apakah kamu mau bantu untuk menyelesaikan itu? Gitu. Gitu. Nggak usah disuruh. Pak, tolong itu dikorak-korakin ya. Nggak usah disuruh, kita sudah datang untuk bisa menyelesaikannya gitu loh. Dan korak-korak itu juga ada tekniknya, tidak sembarangan gitu loh. Nanti kalau saudara bisa menghabiskan sabun 1 kilo itu untuk cuci piring berapa biji. Itu ada tekniknya, semua ada tekniknya. Ya, kita mau belajar, mau menolong sesama itu gitu. Ya. Kalau kita tidak mau ya tidak bisa apa-apa ya. Dulu saya juga kalau ada sibuk ada acara gitu saya bantu untuk menata itu piring-piring apa gitu ya. Tapi ada satu rekan yang bilang kepada saya, "Pak, ngapain ikut-ikut noto itu? Karena ada asisten yang nanti noto." Iya, memang ada asisten, tapi kalau kita bisa selesaikan ini lebih awal kan lebih bagus gitu loh. Ya, bantulah gitu loh. Ya, kalau 17-an itu dulu waktu dari RT ya gitu. Itu panggung kan harus selesai, segera selesai. Nah, bersih-bersih ini lagi kotor semua. Ya saya ambil sapu, saya sapu. Wah, ibu-ibu teriak, "Pak RT, tidak boleh nyapu itu, Pak RT harus duduk manis." Walah Bu, duduk manis ini nanti kapan selesai ya ini nanti saya nggak bisa pulang-pulang terus mandi terus hadir lagi ya toh. Itu loh, kesemuan sikat langsung disapu sendiri gitu loh ya. Nunggu orang lain untuk mengerjakannya, ya ini repot juga ya. Ayo kita mau, tidak usah diminta tolong, kita langsung bisa bertindak untuk menolong yang perlu kita tolong. Di tempat kerja juga begitu, kalau ada rekan-rekan kerja kita yang punya kerjaan yang banyak, numpuk kerjaannya, ya apa yang bisa kita tolong? Ditolong gitu loh ya, sama diselesaikan segera bisa selesai. Kalau sudah selesai ayo ngopi barengan gitu kan gitu.
Di lingkungan, ya, di lingkungan kita harus terlibat di dalam kerja bakti RT misalnya, ya, membantu tetangga yang kesusahan. Ini saya jadi RT itu 14 tahun ya. Sedikit cuma aja 14 cuma ya. Sudah lama ya tuh. Jadi apa yang bisa saya bantu di lingkungan ya saya bantu gitu loh. Tetangga satu dengan lainnya gegeran, waduh, batunya itu dibawa ke saya. Ini loh Pak, batunya dilemparkan ke rumah saya. Walah, ya lempar balik tuh. Ngapain? Bawa ke RT, gitu. Ada batu lempar langsung balik aja keluar. Nanti kalau geger nanti saya yang menanggapi gitu loh. Gitu loh. Saya disuruh geger, tapi dia tidak mau geger, nakalan, gitu. Waduh sudah wes. Saya tinjau rumahnya, ya kamu begitu anjingnya itu loh menyala terus. Jadi tetangga marah kan gitu loh ya. Tetangga saya juga marah kok itu waktu anjing saya itu kepingin kawin itu semalaman itu teriak-teriak terus. Waduh, saya dimarahi sama tetangga itu. Dia tidak katakan anjingmu gitu, tidak asumu gitu. Wah, itu kan kasar. Wah, saya ini untung saya sudah pendeta, kalau enggak gitu sudah saya mampusin mungkin dia. Kasar sekali omongannya itu loh. Itu ya kita jaga omongan ini, kalau kasar bisa menyebabkan orang lain itu marah gitu loh ya. Jadi waduh sudahlah. Ya makanya ini semua satpam saya ini sudah, nah ini sudah sepakatan ini kalau nanti RT yang baru ini turun, saya mau diangkat lagi jadi RT. Wis gak yo prai, wis tuwuk 14 tahun. Saya mau diangkat lagi jadi RT gitu loh. Karena mereka ya masih suka dengan saya kalau jadi RT gitu loh. Karena ya itu mesti ada embel-embelnya itu gitu. Sudah saya larang jangan pinjam uang ke kas RT ya. Iya Pak, iya Pak. Tapi nabraknya ke saya. Lu kan gak oleh itu utang gitu. Kalau utang gitu loh. Loh, sampean ya apa sampean bapakku ya? Waduh, sudah wis kalah saya sudah. Ya, pinjam nanti dipotong gaji Bang ya tuh. Itu nanti ya wis gitulah. Ya kehidupan sosial di lingkungan ya gitu kan. Kita harus bisa apa yang kita bisa tolong gitu ya, kita tolong gitu. Itu ada karunia menolong. Kalau engkau bisa menolong ya menolonglah gitu loh. Bukan dari segi materi saja, tapi apa yang engkau bisa bantu untuk menolong. Nah, itu ada kasih. Ada karunia untuk menolong ya, ada karunia untuk mengajar ya di rumah ya kita bisa mengajar anak-anak kita ya, mendidik anak-anak kita, mengajarkan di dalam firman Tuhan kepada anak-anak supaya anak-anak itu sedini mungkin dia dipimpin oleh firman Tuhan gitu ya. Ya, jadi kita menjadi mentor bagi anak-anak muda di dalam kelompok ya. Pak Henry ini kan mentornya anak-anak kaum muda ya. Nah, itu. Kalau di medsos ya kita bagikan konten yang mengedukasi, mencerahkan dan membangun iman orang lain. Yang ketiga yaitu karunia menasehati atau memotivasi. Ya. Menjadi pendengar setia. Ya, menjadi pendengar, menyediakan telinga untuk teman yang sedang stres atau menghadapi masalah. Nah ini, kalau ada orang yang datang untuk minta konseling, nah ini, sediakanlah telingamu untuk mendengarkan keluh kesahnya dia. Ya. Dia enak pulang lego, kita yang ketimpa sampahnya ini, ya, no. Konselingan dia menceritakan semuanya pada kita ya. Kita jangan, kalau konseling itu kita jangan ngomong dulu, biar dia yang ngomong semua, ya dibongkar semua dia kata-katanya semua keluar semua, baru kita nanti ayo kita doa bersama, ya loh, gitu loh. Jadi ya gitu, terimalah, ya berikanlah telingamu untuk mendengarkan keluh kesahnya. Kirimkan pesan teks singkat berisi apresiasi atau menguatkan kepada mereka yang sedang jatuh. Ya, kita kadang-kadang harus mendampingi ya teman kita, sahabat kita yang sedang melewati masalah, ya, ada masa duka,
atau kegagalannya dia, atau dia sedang di PHK. Ya, kita harus bisa mendampingi, menghibur dia, ya, bahkan mendukung dia, ya, supaya dia punya semangat kembali untuk bekerja kembali. Ya, haleluya. Yang keempat yaitu karunia memberi. Nah ini paling tidak suka kita ya, karunia memberi ini ya. Kita sukanya karunia apa? Menerima ya. Ya toh. Kalau karunia memberi itu kurang suka. Karunia menerima itu, waduh, luar biasa ya. Kanan kiri oke lah. Ya, karunia memberi, membagi finansial ya. Sisihkan sebagian pendapat kita dengan sukarela untuk membantu yang kekurangan. Ya, berbagai sumber daya. Ya, sediakan tumpangan, makanan, atau pinjaman barang bagi yang memerlukan. Ya. Prinsipnya yaitu prinsip sukacita, ya, memberi dengan tulus hati tanpa mengharapkan pujian atau imbalan kembali. Ya, itu kita kalau menolong orang ya tolong dengan ikhlas ya, gitu loh. Seperti kemarin itu anak-anak ini apa namanya musik ini ya, mau lihat konsernya ini apa ya, dari Sydney itu ya, Hillsong ya, Hillsong ya, nanti bulan September konsernya itu di Unesa ya, di Hall Unesa. Tapi karcisnya itu sudah dijual sekarang, bahkan kemarin tanggal 30 Mei jam 12 malam. Juni tanggal 30 jam 12 malam itu dibuka karcisnya. Dan sebentar saja sudah habis. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Nah itu. Nah, untuk nonton itu ya butuh biaya gitu loh. Itu butuh biaya untuk nonton itu. Itu berdiri aja itu karcisnya 750.000 satu orang. Eman yo, kayak nonton yo. Ya makan-makan apa, oh ya tuh. Tapi ya anak-anak ini butuh gitu loh, biar mereka wawasannya terbuka. Loh, tuh Hillsong itu kalau oh begini ya, dia mereka puji-pujiannya itu luar biasa ya. Kita kirim satu drummer, satu singer, satu WL gitu. Jadi satu mumet ya. Nanti biar mereka bisa lebih maju lagi. Nanti kita lihat aja itu bulan 9 ya. Kita lihat nanti bulan 10, ya mereka ada kemajuan nggak setelah kita lihat itu, ya toh? Pak Freddy jurinya ya nanti ya. Lihat ya anak-anak mainnya ngebuk drumnya itu jedur-jedur nggak ya toh? Itu. Karena Hillsong itu kalau dia mulai memuji Tuhan itu, wah drummernya itu luar biasa. Dia mesti drummer yang dulu yang jedor-jedor dulu, ya, dangdung baru pujian masuk ya. Ya itu. Nanti kita lihat saja, ini seperti ada ya, tim Hillsong yang datang ke GAB Manaim ya. Luar biasa ya. Ya itu kalau terus harus beli karcisnya ya siapa yang mau ini memberikan dananya untuk nonton itu gitu loh ya. Kita kan saling tolak-toleh. Mungkin situ ya, mungkin itu ya yang memberi gitu loh ya. Ya itu gitu. Tapi Tuhan Yesus yang memberi pastinya gitu loh. Ya, akhirnya Tuhan Yesus yang memberi karcisnya itu, ya luar biasa, ya. Dan itu karcisnya itu, ya ini sudah kita bayar itunya, ya sudah itu ya. Tapi kena pajak lagi 12%, jadi tambah lagi ya ini, ya. Nah ini di situ kau gerudel nggak itu, ya istilahnya gerudel itu apa ya bahasa apa? Untuk nambahin lagi, ya itu biayanya itu gitu. Tapi ya sudah semua ini Tuhan yang memberi, nggak apa-apa, pasti beres semuanya ya, itu loh. Ya itu kasih ada karunia memberi. Ayo kita belajar memberi ya. Kita sudah belajar menerima ya. Sekarang kita belajar memberi. Ya. Kalau engkau tidak biasa memberi itu alot, walaupun engkau itu miliarder ya, tapi alot. Dompet itu ditokno itu gak metu-metu dompet dari kantong. Saya punya ini celana yang sempit ya, ini loh, kantongnya sempit. Kalau sudah masuk dompet ini tidak bisa keluar. Kalau mengeluarkan itu susah sekali gitu loh. Jadi ya itu cuma untuk notok gini tapi tidak keluar.
Ya kita belajar untuk bisa, kalau kita diberi kasih karunia untuk kita diberi karunia untuk memberi, ya baiklah kita memberi. Ya. Apalagi karunia memimpin, ya. Ya kita kalau diberi karunia memimpin, ya ambillah bagian itu, ya. Ambil tanggung jawab untuk mengorganisasi kegiatan sosial atau menyelesaikan konflik. Nah ini menyelesaikan konflik ini ya susah ya. Kalau ada konflik ya kita harus bisa menyelesaikannya. Ya kemarin ada itu, untungnya kemarin sore itu Selasa itu saya libur karena ada undangan kemanten ya. Tapi terjadi sesuatu hal di tetangga toko saya itu, ada anak temannya dia itu stres ya, marah-marah di tokonya. Ya untungnya toko saya tutup, kalau enggak saya akan ke sana dan melerai mungkin dia, ya, dan anaknya itu bawa sajam. Ya. Untung ya pikir, untung ya Tuhan itu baik ya, aku disuruh libur ya. Nanti tidak tahu peristiwa itu. Ada yang cerita kemana ini enggak tahu itu Pak. Oh enggak tahu, aku tutup itu waktu itu. Ya untung itu tutup. Jadi saya tidak melerai perkelahian itu, sehingga saya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Ya, yang bawa sajam itu anak stres ya, apa? Ya, tidak dipanggilkan polisi ya tidak bisa dijadikan perkara karena dia stres. Jadi kalau saudara ada perkara, aksi-aksi stres, aksi-aksi gen, ya jadi tidak bisa jadi perkara. Betul lah, ini gitu, itu loh. Jadi tidak bisa dituntut ya karena kita stres. Gaya memimpin ya, pimpin dengan rajin, disiplin dan mengutamakan pelayanan, bukan otoriter. Ya. Kalau kita menjadi pemimpin ya jangan jadi otoriter ya, asal merentah tok ya. Enak loh pemimpin itu, merentah tok aja, gitu. Sana kerjakan, ini kerjakan, gitu. Jadi tapi ya menjadi pemimpin yang disiplin, rajin dan mengutamakan pelayanan. Pemimpin itu pelayan juga gitu loh. Ya. Kita jangan itu ada toilet kotor asal perintah aja, bersihkan toilet. Ya bersihkan sendiri Pak. Maukah kamu ngambil ini kosean itu untuk membersihkannya? Gitu. Kalau tunggu nanti ini siapa yang membersihkan? Ya peganglah, belajarlah semuanya bisa gitu. Kita harus jadi semua serba bisa ya. Kosek WC bisa, gitu. Kora-kora bisa. Apalagi adang sego bisa, cuci baju bisa, mencerika lagi, setrika itu yang bencana ya, setrika itu ya, sudah berdiri panas lagi, ibu-ibu paling nggak suka setrika itu, kalau ada alat bisa setrika sendiri tuh, mana ada alat bisa setrika sendiri tuh, keluar itu bajunya lungset itu, jeglek, udah halus, wah, goro itu bojo, nggak ada itu, saya mau beli kalau ada itu, berapa juta saya mau beli itu. Nggak mungkin bisa itu. Paling ya kalau bisa itu cuma kaos-kaos tok itu mungkin bisa, ya toh. Jalan di press itu sudah keluar. Tapi yang lain-lainnya ya nggak bisa, ya, gitu loh. Jadi tunjukkanlah, ya, di dalam pelayanan ini kita harus menjadi teladan, ya. Tunjukkan integritas tinggi dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Kita harus berbuat baik, apalagi sebagai pemimpin kita menjadi teladan, menjadi contoh, ya, sebagai pemimpin gitu loh. Jadi semua ya bisa menyontoh kita, ya. Ini tadi kita sudah bicarakan tentang karunia yang macam-macam ya, ada karunia melayani, karunia menolong, karunia mengajar, ya, karunia apapun ya. Kalau engkau sebagai di KPK ya terlibat di dalam KPK ya ambil bagian di dalam KPK. Jangan disuruh nanti pujian nggak mau, main musik gak iso, firman meniai, itu nanti apa yang kamu ambil di dalam KPK itu gitu loh, ya. Nanti aku bagian Pak, kalau sudah selesai KPK aku yang nyapu Pak, ya bagus lah, bagian kebersihan, ya tuh. Nanti suruh semua nggak mau, gimana ya itu, haleluya, Tuhan ya. Kita mulai saat ini kita mau belajar. Ya, kalau kita sudah diberi karunia, ya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya.
Mari kita melayani dengan sepenuh hati dan tanpa motivasi. Ya, melayani dengan sepenuh hati. Apa yang bisa kita layani di gereja ini, ya kita layani gitu loh. Ya. Jangan tidak ada motivasi. Ya. Kalau motivasinya baik ya tidak apa-apa lah. Gitu. Ya. Sekian firman Tuhan, tidak saya perpanjang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya undang pemusik, pemuji untuk naik ke mimbar. Ini di depan saya ada perjamuan kudus yang harus kita lakukan. Silakan Bapak Pendeta Henry untuk melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Karena Engkau sudah memberikan karunia pada kami, karunia yang berbagai-bagai macam, tapi sumbernya satu daripada Engkau, Yesus. Lalu Engkau berikan kami yang karunia yang macam-macam dan sesuai dengan iman kita, dan kita mau melakukannya. Puji Tuhan, Kau pasti memberkati kita dan mampukan kita untuk melakukan semuanya karunia yang sudah Engkau berikan pada kami semuanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya mengundang pelayan perjamuan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, tahirkan setiap kami. Dan kami berdoa, berkati roti dan anggur yang akan kami bagikan bagi seluruh jemaat. Berkati Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu
Bagi seluruh jemaat yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara kita angkat anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya itu kerinduan.
Bapa. Terima kasih kami sungguh diberkati ketika kami datang beribadah. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa buat Pak Tanto untuk dapat terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami semua umat-Mu, kami sudah diajarkan pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika Tuhan memberikan karunia kepada setiap kami dengan karunia yang berbeda-beda, tujuannya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami, tetapi kepentingan kami adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami diutus oleh Tuhan untuk melayani, biarlah itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Dan kami percaya semua umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, bahkan persembahan apapun yang kami serahkan pagi hari ini ke dalam rumah-Mu, kami akan menerima kembali berkat berlimpah-limpah. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan, bahkan mukjizat yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan sediakan bagi kami. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.